Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Maret 2022 hanya di SCTPS 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Panopal yang ada di ruang kerjanya, tiba-tiba pembantunya dia masuk. Lalu pembantunya juga dia mengasih tahu kepada Panopal bahwa ada orang kantor mau ketemu, kata pembantunya. Singkat cerita, pembantunya juga dia sudah mengatakan dia juga pergi dan keluar dari ruang kerjanya Panopal. Enggak lama kemudian anak buahnya Panopal juga masuk ke ruang kerjanya Panopal dan sudah masuk. Panopal juga di sini ngomong kepada anak buahnya, bagaimana berhasil enggak, kata Panopal kepada anak buahnya. Di sini juga anak buahnya juga mengasihkan semuanya kepada Panopal dan dia juga menceritakan semuanya dan dia juga mengasihkan alamat di mana Budiana dimakamkan. Lalu terlihat di sini dia ngomong bahwa Budiana meninggalnya itu gara-gara kecelakaan dan mobilnya itu ada yang menjabotase dan orangnya juga sudah dipenjara seumur hidup. Lalu orangnya juga dia dikasih tahu oleh anak buahnya bahwa orangnya itu adalah Kelvin Arganta, kata anak buahnya Panopal di sini. Lalu Panopal juga sudah mendengarkan berita dari anak buahnya, dia juga sangat kaget dan marah kepada si Kelvin. Dia juga ngomong dalam batinnya, memang saya tidak salah untuk memilih dia jadi anak saya. Tunggu aja tanggal mainnya, kata batinnya Panopal. Tiba-tiba pas lagi ngobrol sama anak buahnya, datanglah si Kelvin yang lagi menyamar jadi anaknya Panopal, yaitu Wilson. Lalu dia juga ngomong kepada anak buahnya, sudah dia diomongin sama Panopal, anak buahnya juga dia pamitan pergi dari ruang kerjanya Panopal. Sudah anak buahnya Panopal pergi di sini, masuklah si Kelvin dan si Kelvin juga sudah anak buahnya nggak ada. Dia juga langsung membuka kacamata dan dia juga ngomong kepada Panopal, dia juga akan mencelakakan anak dan Dewa, kata si Kelvin kepada Panopal. Dia tidak sadar bahwa dia sudah kena jebakannya Panopal. Di sini si Kelvin juga dia sangat senang dan dia juga sangat yakin bahwa dia akan berhasil untuk mencelakakan Nana dan Junior dan juga Dewa. Di sini Panopal juga dia tersenyum kepaksa karena supaya tidak ketahuan sama si Kelvin bahwa dia akan menjebak si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia pergi dari hadapannya Panopal dan Panopal dalam batinnya dia ngomong, tunggu aja tanggal mainnya Kelvin, kata batinnya Panopal. Kamu sudah masuk ke perangkap saya, kata Panopal kepada si Kelvin. Lalu singkat cerita di sini Panopal juga langsung menelpon anak buahnya yang di sini yaitu yang bertopeng tengkorak. Di sini anak buahnya juga dia mengangkat telepon dari Panopal. Terlihat dia sudah mengangkat telepon dari Panopal, dia juga akan melaksanakan tugasnya dari Panopal. Jika cerita dia juga langsung pergi dari markasnya. Lalu di sisi lain di sini Balia sampailah ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya, ke kontrakannya, dia melihat mainan Junior yang ketinggalan. Di sini juga sambil memegang mainan Junior, di sini dia juga sangat sedih. Pas dia lagi sedih dan lagi menghulang, tiba-tiba dia dikagetan ada yang mengetuk pintu. Lalu dia juga membuka pintu itu. Pas dibuka, yang datang ternyata itu pengacaranya si Nurul Tuyung, si Parah Buana. Lalu pengacaranya Parah Buana juga dia mengasih surat, yaitu surat panggilan untuk datang ke kantor polisi karena Parah Buana dia mengajukan Balia ke kantor polisi gara-gara Junior jatuh. Di sini juga dia sudah mengasihkan surat itu. Pengacaranya Parah Buana juga dia langsung pergi dari kontrakannya Balia. Balia juga langsung masuk ke dalam. Langsung dia juga membuka surat itu. Pas dibuka pas dibaca dia sangat kaget melihat bahwa itu surat dari kantor polisi. Lalu gak lama kemudian datanglah Pak Fajar. Pak Fajar juga tadinya dia mau ngasih makanan kepada Balia, melihat Balia kayak gitu dia juga langsung mengambil surat itu dan dia tidak banyak basa-basi. Di sini Pak Fajar juga mengajak Balia untuk ketemu Dewa sama Nana. Di sini dia langsung menelepon Neta. Neta yang ada di markasnya dia juga langsung mengangkat telepon dari Pak Fajar dan kalau kemudian dia sudah mengangkat telepon dari Pak Fajar, dia juga akan pergi menuju ke rumahnya Buana.
Lalu Pak Fajar juga gak lama kemudian dia juga sudah menelepon Neta. Dia juga langsung mengajak Malia untuk menemui para buana ke rumahnya. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya para buana, Dewa sama Nana yang mau jalan-jalan, tiba-tiba di sini susternya juga dia mau menggendong Junior. Dewa juga sangat marah kepada suster itu. Saya tidak membutuhkan kamu dan Junior tidak akan saya kasihkan kepada kamu. Mendingan sekarang kamu pulang aja, kata Dewa kepada suster yang dapat panggilan oleh si Broko Kroni. Singkat cerita, susternya juga dia pergi dari rumahnya keluarga buana. Lalu terlihat Dewa juga langsung memanggil Suketi dan Suketi juga gak lama kemudian datang. Lalu Suketi juga menghampiri Dewa sama Nana dan Junior juga dikasihkan sama Suketi. Pas dia mau berangkat pergi untuk jalan-jalan, tiba-tiba datanglah Balia sama Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa, nanti lu Dewa, saya ada urusan penting, kata Pak Fajar kepada Dewa. Ada apa ini Fajar? Kata Dewa kepada Pak Fajar. Saya kesini gara-gara surat ini, kata Pak Fajar sambil mengasihkan surat yang dari pengacaranya para buana. Lalu di sini Dewa juga mengambil surat itu dan surat itu juga langsung dibaca oleh Dewa sama Nana. Terlihat Nana juga sangat kaget melihat bahwa itu surat dari kantor polisi. Lalu pas di sini Dewa sudah membaca surat itu, dia juga langsung ngomong kepada mamanya yaitu para buana. Ini kenapa sampai masalah ini ke kantor polisi mah, kata Dewa kepada para buana. Dan di sini terjadilah cekcok antara para buana sama Dewa. Lalu terlihat di sini Pak Fajar juga dia sangat marah kepada para buana dan terjadi juga di sini cekcok antara para buana sama Pak Fajar. Lalu Dewa juga dia tidak senang dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar sama Malia, memang ini salah dia, tapi enggak juga sampai ke kantor polisi, kata Dewa kepada Pak Fajar sama Bu Para. Lalu di sini terlihat Dewa juga sudah ngomong kayak gitu, dia juga langsung pergi dari hadapannya Pak Fajar sama Malia dia untuk pergi jalan-jalan. Lalu para buana juga dia meninggalkan Pak Fajar, Malia sama Neta dan si Broko Kroni dan si Lipia. Lalu si Lipia juga dia ngomong kepada Malia, siap-siap aja kamu Lia dijemput sama polisi, kata si Lipia kepada Mbak Lia. Di sini Pak Fajar juga sangat geram kepada si Lipia sama si Broko Kroni. Pokoknya kalau kenapa-napa sama Cornelia, apalagi Cornelia masuk penjara, saya akan hancurkan keluarga buana satu persatu. Kamu bilangin kepada para buana sama Dewa, kata Pak Fajar sambil dia geram kepada si Broko Kroni sama si Lipia. Di sini juga Pak Fajar sudah ngomong kayak gitu, si Broko Kroni juga sangat kaget dan si Lipia juga dia tidak bisa ngomong lagi. Dia juga sangat terkejut karena dia mendengar ancamannya Pak Fajar. Lalu dia lihat Pak Fajar juga dia langsung pergi dari rumahnya para buana. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga yang lagi di perjalanan, Nana mau membawa Nana ke suatu tempat yaitu ke danau. Tiba-tiba Nana ngomong kepada Dewa, kita mampir dulu, jarah dulu ke makam mama, kata Nana kepada Dewa. Di sini juga Nana sudah ngomong kayak gitu, Dewa juga dia langsung pergi dulu dan mampir dulu ke makam ke makam mamanya Nana. Singkat cerita sampailah ke makam Budiana. Lalu Dewa sama Nana juga dan Suketi juga sampailah ke makamnya Budiana dan Junior juga dikasihkan kepada Suketi. Lalu di sini Nana juga dia sama Dewa juga dia sambil dia bicara sambil mengelus-ngelus nisan Budiana. Di sini dia juga sangat sedih. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Maret 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu rumah mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys.
Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.